Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Dan alhamdulillah bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran PAI kelas 8. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang nama-nama kitab itu sendiri, nama-nama kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi-nabinya. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, mungkin kalian sudah memahami, pernah dengar ya dari ustadz di kampung atau guru ngaji yang ada di musola atau di masjid, bahwasanya kitab yang wajib kita ketahui itu ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan nama-nama kitab ini secara beruntun, mulai dari yang pertama diturunkan hingga saat ini sampai yang keempat yang terakhir kali, yaitu Al-Qur'anul Karim. Yang pertama adalah Taurat, yang kedua adalah Zabur, yang ketiga adalah Injil, dan yang terakhir adalah Al-Qur'anul Karim. Baik anak-anak sekalian, akan Bapak terangkan. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat itu diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nama dari Taurat itu sendiri adalah hukum atau syariat. Hukum apa? Hukum atau syariat. Ya, karena pada masa itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada Bani Israel. Dan tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat itu diperuntukkan sebagai pedoman ya, dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel ya, pada saat itu. Adapun bahwa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat itu adalah bahasa Ibrani. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, sebagai seorang muslim kita sangat meyakini akan keberadaan kitab Taurat. Kita meyakini bahwa kitab Taurat benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa keyakinan ini? Oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diterangkan. Ya, keterangan-keterangan itu sudah ada dan termaktub dalam Al-Qur'anul Karim. Salah satunya itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 49 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Yang artinya, dan sungguh walaqad atayna Musa, dan sungguh telah kami anugerai kepada Musa alaihi salatu wassalam itu apa? Alkitab, kitab Taurat, la'allahum yahtadun, agar mereka siapa? Bani Israel itu mendapatkan petunjuk. Quran surat Al-Mu'minun ayat 49. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa untuk bangsa Bani Israel atau kaum Yahudi agar mereka itu senantiasa berada dalam jalan kebenaran. Ya. Mungkin kita pernah dengar ya, kisah
ya mengenai Nabi Musa alaihissalatu wassalam pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti kalian gali, dicari kisah tersebut. Lalu yang terpenting adalah pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Bukit Sinai adalah sebagai berikut. Yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Qur'an pun memerintahkan kita untuk senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kitab-kitab terdahulu, Taurat, Injil, Taurat, Zabur dan Injil. Itu pun sama perintahnya seperti yang ada dalam Al-Qur'an. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang pertama. Yang kedua adalah larangan menyembah patung atau berhala. Ini sangat keras dilarang karena itu adalah perbuatan syirik, menduakan Allah, ya. Jadi tidak diperkenankan atau dilarang, hukumnya berdosa, haram. Yang ketiga adalah larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Nah, ini dalam poin-poin atau pokok-pokok ajaran dalam kitab Taurat. Perintah menyucikan hari Sabtu. Yang kelima adalah perintah menghormati kedua orang tua. Dan yang keenam adalah larangan membunuh sesama manusia. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, alhamdulillah kita sedikit tidak mengetahui bagaimana isi pedoman buat orang-orang Bani Israel, orang-orang kaum terdahulu yang sudah dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kitab Taurat yang sudah diberikan untuk disampaikan kepada umatnya, yaitu oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari kitab Taurat dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi pribadi-pribadi yang selalu dan senantiasa muttaqin, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.